Shalom, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Doa kami semua dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan mulai pagi hari ini dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Indah Rencana Tuhan. Indah rencana Tuhan. Terkadang kita tidak memahami atau mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa berat dan mulai mengeluh, mengapa hal ini terjadi? Bapak, Ibu, itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita baca nats kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Ia membuat sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah, dan seterusnya. Semua silih berganti. Tapi ingatlah bahwa Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, ada suatu contoh di mana kehidupan itu silih berganti. Ada seorang petani memiliki seekor kuda jantan yang sangat ia sayangi. Setiap hari ia merawat kuda itu dengan telaten. Namun suatu saat kuda itu hilang. Entah bagaimana kuda itu bisa hilang. Nah, mendengar petani itu bahwa kudanya hilang, maka para tetangga datang menghibur dan menyampaikan rasa simpati atas hilangnya kuda dari si petani itu. Namun, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, beberapa waktu kemudian ternyata kuda itu kembali. Dan kembalinya tidak sendirian, tapi disertai rombongan kuda liar. Ternyata kuda si petani itu lari ke hutan dan saat kembali diikuti oleh teman-temannya yaitu kuda liar tadi. Nah, mendengar hal ini, para tetangga pun datang memberi ucapan selamat kepada petani tersebut karena kini memiliki kuda yang banyak. Suatu hari, anak lelaki si petani ini mengendarai salah seekor kuda liar tersebut. Namun ia terjatuh. Kakinya patah karena terinjak oleh si kuda liar. Sehingga ia tidak bisa berjalan. Harus dioperasi, ya. Nah, sejalan dengan hal itu, maka ia harus berbaring dan dirawat. Para tetangga pun kembali datang menyampaikan rasa simpati. Tidak lama kemudian, ya, atau beberapa waktu kemudian, terjadilah perang. Semua pemuda harus ikut berangkat berperang. Tetapi hanya anak lelaki si petani ini yang dibebaskan untuk tidak ikut berperang, karena kakinya belum sembuh. Dan dialah satu-satunya pemuda yang selamat dari desa itu. Semua pemuda yang ikut perang itu mati dalam peperangan. Dari ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa kehidupan itu selalu silih berganti. Ya, tapi ingatlah, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Waktu petani ini kehilangan kuda, pasti sedih. Memikirkan kuda satu-satunya, ya.
yang telah ia pelihara dengan penuh kasih sayang hilang tanpa jejak. Tetapi pada waktunya Tuhan mengembalikan, bahkan bukan hanya satu, tapi kuda itu membawa teman-temannya. Semua indah pada waktunya. Hal yang lain lagi, dengan penuh sukacita punya kuda yang banyak, ternyata si anak lelaki tadi, ya, naik seekor kuda liar tadi jatuh. Nah, inilah kehidupan. Ada suka, ada duka. Karena itu, ya, dalam setiap keadaan, ingatlah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pikiran manusia terbatas, sehingga tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Namun ingatlah bahwa di balik musibah sering tersimpan berkat. Sekali lagi saya ulang, bahwa di balik musibah sering tersimpan berkat. Namun di balik berkat sering tersembunyi kesusahan. Penting untuk kita selalu introspeksi atau mawas diri. Saat kita tertimpa musibah, justru dari situ kita bisa saja akan menuai kebahagiaan atau berkat. Tapi juga ingatlah, jangan lupa diri saat berkelimpahan berkat. Karena bisa saja di kemudian hari kita mengalami kesusahan. Mengapa? Kitab Pengkhotbah tadi mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada waktu suka, ada waktu duka. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah sepenuhnya. Namun Allah berdaulat atas hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun harus melalui suka, harus melalui yaitu duka, ataupun melalui sehat, melalui sakit, melalui apapun juga. Tapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita kan tidak mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan ini. Kita merasakan betapa beratnya ya yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tetapi setelah kita tahu rencana Tuhan, kita baru mengerti, oh inilah rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dalam segala hal, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena firman Allah menjamin bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati ya, renungan yang singkat ini bisa menjadi suatu berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur kami atas berkat kasih karunia-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, biar kami belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bukan mengeluh, tapi mengucap syukur, karena segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kami, sebab itu kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami untuk terus berjalan di jalan-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan nama-Mu yang diagungkan, dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengar akan renungan ini, kiranya berkat Tuhan menyertai kepada saudara-saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur.
Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya, mulai pagi hari ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Immanuel.